Definisi teori kognitif, latar belakang teori kognitif. Dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran harus sangat diperhatikan karena mempengaruhi kualitas dari siswa ketika sudah lulus nanti. Selain itu, kualitas guru juga menjadi dilihat atau menjadi sorotan. Apakah sudah menerapkan pembelajaran dengan baik dan benar? Memang benar, pada kenyataannya penerapan belajar sangat tidak mudah, apalagi setiap karakter murid juga berbeda-beda. Sehingga seorang guru harus pandai untuk memilih metode pembelajaran yang tepat dan sesuai. Tidak hanya itu, seorang guru juga harus membuat suasana kegiatan belajar menjadi nyaman dan menarik bagi para siswanya. Hal ini perlu dilakukan agar para siswa tidak merasa bosan dan senang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Pengertian teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang muncul setelah teori bioforistik. Hadirnya teori belajar kognitif untuk merespon teori belajar bioforistik yang hanya memperhatikan kondisi psikologi saja. Para penemu teori belajar bioforistik beranggapan bahwa kondisi mental yang ada di dalam peserta didik tidak bisa diamati. Padahal, pada kenyataannya, kondisi mental bisa dikatakan harus diamati saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Ciri-ciri teori belajar kognitif. Yang pertama, mementingkan apa yang ada pada diri si anak atau nativistik. Yang kedua, mementingkan keseluruhan atau holistik. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri si pelajar atau dinamik equilibrium. Yang kelima, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Yang keenam, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Dan yang ketujuh, dalam pemecahan masalah, ciri khasnya insnik. Contoh perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan yang berkaitan dengan bunyi atau suara, contohnya mendengar, bernyanyi, memainkan alat musik, termaksud dalam aspek auditori. Yang kedua, perkembangan yang berkaitan dengan penglihatan dan pengamatan, termaksud dalam aspek visual dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, adanya perkembangan kemampuan anak dalam kelancaran gerak motorik halus seperti berjalan, melukis, menggambar, termaksud dalam aspek kinestik. Psikologi kognitif. Yang pertama, mementingkan apa yang ada pada diri si anak atau nativistik. Yang kedua, mementingkan keseluruhan atau holistik. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri si pelajar atau dinamik equilibrium. Yang kelima, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Yang keenam, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang ketujuh, dalam pemecahan masalah. Ciri khasnya insnik. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif memiliki sejumlah dampak baik bagi murid yang akan bertahan dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, daya ingat dan memori. Membiasakan belajar secara kognitif sama halnya dengan membiasakan diri berpikir kompleks dan kritis. Dengan begitu, sistem saraf secara otomatis akan begitu fokus ketika menyerap informasi dan pengetahuan dalam proses yang cepat, kemudian menyimpannya dalam otak. Yang kedua, menjelitkan daya ingat anak. Sejak usia dini, anak-anak dapat disajikan kegiatan yang dapat
merangsang daya ingat mereka dengan metode yang baik. Ini juga akan membantu anak mengasah konsentrasi mereka agar tetap fokus. Yang ketiga, perhatian. Fungsi selanjutnya yakni perhatian, di mana murid dengan pembelajaran kognitif akan mampu menyeleksi rangsangan terhadap bau, suara, gambar, dan lainnya yang berhubungan dengan indera dengan baik. Dalam fungsi ini juga, murid akan mampu memfokuskan perhatian terhadap rangsangan tersebut dan juga mengabaikannya dalam waktu seketika. Yang keempat, fungsi eksekutif, di mana murid akan mampu membuat perencanaan dan mengeksekusinya dengan baik melalui pendekatan kognitif. Otak yang sudah terbiasa menyerap banyak konsep dan berpikir kompleks serta kreatif akhirnya mampu mewujudkan pribadi yang solutif, mampu melihat peluang dan menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, kemampuan bahasa. Pendekatan kognitif juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan bahasa seseorang. Dalam prosesnya, murid akan mampu berkomunikasi dengan baik dengan penyesuaian situasi yang baik juga. Selain ini, adanya perbedaan kemampuan bahasa setiap orang juga dipengaruhi oleh fungsi kognitif ini. Yang keenam, kemampuan mengenali dan merasakan. Kemampuan pengenalan benda-benda sekitar merupakan salah satu pengaruh dari fungsi kognitif yang sudah ada sejak tahap awal anak bertumbuh. Kemudian, tingkat pengenalan ini pun semakin meningkat sehingga dapat membedakan hal-hal yang jauh lebih rumit. Level kognitif. Level kognitif ini merupakan level yang digunakan dan menjadi acuan para tenaga pendidik dalam memberikan beban, tugas, atau soal pada murid. Beban tugas juga memiliki bobot yang berbeda pada setiap level kognitifnya. Level 1 pada level pertama merupakan standar. Dalam level ini menuntut pengetahuan serta pemahaman saja, seperti mengingat dan memahami. Level yang kedua, di level 2 ini menuntut kemampuan yang jauh lebih tinggi. Murid diminta mampu memahami, mengingat, dan menerapkan materi pembelajarannya. Level yang ketiga, di level tertinggi, murid diberikan beban tugas yang jauh lebih tinggi dengan adanya tuntutan untuk menganalisa suatu masalah, mengevaluasinya, dan menciptakan sesuatu yang jauh lebih kreatif. Tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget mengatakan bahwa kemampuan berpikir dan kekuatan mental dari seorang anak yang berbeda usia, maka perkembangan intelektual secara kualitatif juga berbeda. Oleh sebab itu, Jean Piaget mengklasifikasi perkembangan kognitif yang terjadi pada seorang secara kuantitatif ke dalam 4 tahap, diantaranya 1. Tahap sensorimotor, umur 2 tahun. Biasanya pada tahap ini seorang anak akan melihat suatu objek lebih lama, mencari rangsangan pada sinar lampu atau sumber suara, dan mulai menyadari bahwa dirinya merupakan makhluk yang berbeda dari objek-objek yang ada di dekatnya. Yang kedua, tahap praoperasional, umur 2 tahun sampai 7 tahun. Ketika seorang anak memasuki tahap praoperasional, biasanya sudah bisa mengenali ciri dari suatu objek. Misalnya ada bola berwarna hijau, dapat mengumpulkan benda yang sesuai dengan ukurannya dan sebagainya. Yang ketiga, tahap operasional konkret, dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Tahap operasional konkret bisa dikatakan sebagai suatu tahap kognitif yang dimana seorang anak sudah bisa mengelompokkan, mengklasifikasi suatu masalah. Alangkah baiknya ketika seorang anak sudah memasuki tahap ini,
diberikan contoh untuk suatu hal yang jelas dan logis supaya dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Yang keempat, tahap operasional formal, dari umur 11 tahun hingga 18 tahun. Pada tahap ini bisa dikatakan muncul ketika seorang anak sedang memasuki usia pubertas. Pada umumnya, seorang anak yang sudah memasuki tahap kognitif operasional formal sudah bisa merasakan hal seperti cinta, suatu nilai baik atau buruk, serta tidak melihat suatu hal dalam bentuk hitam dan putih. Yang kedua, David Ausubel. Konsep teori kognitif David Ausubel mengutamakan kegiatan belajar yang bermakna. Ia membagi belajar yang bermakna ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, belajar bermakna. Dalam hal ini, belajar yang bermakna dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar yang dimana informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Yang kedua, menghafal. Belajar menghafal adalah suatu kegiatan yang dimana peserta didik berusaha untuk menerima dan memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru atau dari materi pembelajaran yang dibacanya seperti buku. Yang berikutnya, satu, tahap enaktif. Tahap enaktif adalah tahap kognitif yang dimana seseorang sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas agar bisa memahami suatu lingkungan yang ada di dekatnya. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahap kognitif ketika seorang sudah mengerti berbagai jenis objek atau dunianya dengan melihat gambar-gambar atau visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahap kognitif ketika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan gagasan atau ide-ide yang sifatnya abstrak dan biasanya akan dipengaruhi dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti kemampuan bahasa dan kemampuan. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitif. Penerapan belajar kognitif akan menghasilkan suatu belajar pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan mandiri. Hal ini karena siswa akan dihadapkan pada tuntutan untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi yang lebih besar. Selain itu, siswa juga akan mengalami peningkatan dalam kemampuan belajar mandiri, memungkinkan siswa untuk lebih efektif dalam memahami dan menguasai berbagai materi pembelajaran. Yang berikut, kekurangan teori belajar kognitif. Selain memiliki kelebihan, belajar kognitif juga memiliki kekurangan. Kekurangan pertama adalah konsep belajar kognitif agak rumit untuk dimengerti. Hal ini disebabkan pemahaman yang masih belum lengkap mengenai suatu pokok pembahasan. Selain itu, teori belajar kognitif tidak dapat diterapkan secara universal di seluruh tingkat atau jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dan ketidakcocokan materi atau cara dan cara pembelajarannya di setiap jenjang. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori belajar kognitif memiliki peranan penting dalam mengubah mental dari peserta didik. Maka dari itu, teori belajar kognitif lebih mengutamakan proses pembelajaran daripada hasil pembelajaran itu sendiri. Seorang guru yang menerapkan teori belajar kognitif selalu percaya bahwa proses belajar bisa mengubah mental dan cara berpikir yang cukup kompleks.